akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut, namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personil untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Terima kasih yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya hanya ingin... Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespons sorotan publik terkait fenomena gelondongan kayu hanyut yang diduga menjadi pemicu utama banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera baru-baru ini. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin 15 Desember 2025, Raja Juli melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pihaknya telah bergerak cepat menginvestigasi asal-muasal kayu tersebut. Ia menegaskan bahwa proses identifikasi telah dilakukan di 3 provinsi di Sumatera yang terdampak. Pihaknya mengaku sudah memegang catatan daftar perusahaan yang beroperasi di wilayah hulu lokasi bencana tersebut. Pemerintah memastikan tidak akan main-main dalam kasus ini. Penanganan tidak hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi akan berlanjut ke proses hukum pidana. Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh. Presiden memerintahkan agar kementerian tidak ragu meminta bantuan aparat keamanan jika menemui kendala di lapangan dalam mengusut tuntas penyebab banjir ini. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani bencana ekologis di Sumatera, tidak hanya pada penanganan korban, tetapi juga memburu penyebab utamanya di sektor hulu. Terima kasih yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya hanya ingin menegaskan kembali komitmen dan perintah Bapak Presiden kepada kami untuk terus berbenah, memperbaiki sektor kehutanan kita. Bahwa ada faktor alam yang terjadi itu benar, tapi secara rendah hati dan kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi, ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tadi pagi kami rapat di Satgas PKH, ada beberapa rekomendasi sangat penting, terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term. Tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk sama-sama dengan menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima sehingga pembangunan kita diarahkan kepada kesepakatan tata ruang tersebut. Yang kedua, atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, Bapak, seperti yang kami sampaikan, Bapak setujui di Ratas kemarin, bagian dari penerimaan kawasan hutan. Pada hari ini kami mencabut 22 izin perizinan berusaha pemetaan hutan seluas 1.012.016 hektar. Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tanggal 3 Februari 2025. Yang kami tertibkan ketika itu ada sekitar 500.000, sehingga dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden kami telah menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta. Selanjutnya tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Bapak Presiden di Satgas PKH, akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut. Namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insya Allah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan perusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin, Pak Presiden. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional untuk nanti berikutnya Pak Mendikdasmen dan Mendikti. Pak Kepala Bagian dipersilakan. Sebelumnya ya, saya mau langsung tanggapi Menteri Kehutanan. Jadi
sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, Baik, tapi terus baik. bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personil untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Ini yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak, beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Iya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti. Berarti Jadi 1,5 juta Pak. sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Ya, terima kasih.